Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baik, saya mohon izin Ustadz Nasrul dan sahabat-sahabat dari Camp Online Magnet Rezeki untuk membahasnya sedikit dari sisi neuroscience atau otak manusia ya. Baik, nah ini otak manusia, Allah ciptakan otak manusia itu ditaruhnya di atas, di kepala, jadi ada otak besar, ada otak kecil, kemudian dia terbelah dua menjadi belahan kanan dan belahan kiri, dan yang luar biasa memang secara ya program di dalam otak ini, dia ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan ya, sebagaimana sebetulnya di surat Ali Imran ya, ayat 36 itu ada sepenggalan ayat itu, walaisa zakaru kal untha, dan tidak sama laki-laki dan perempuan ternyata ya. Nah, jadi yang nanti akan kita lakukan komunikasi sesungguhnya satu tentu kita perlu belajar juga sedikit-sedikit tentang apa sih perbedaannya, dan juga ada satu juga yang perlu kita tahu bahwa di dalam otak ini yang senantiasa berperan dalam berkomunikasi yaitu ini dia limbic system atau otak yang mengatur emosi. Jadi di tengah otak kita ini ada otak emosi atau disebut sistem limbus, ini yang mengatur emosi, atau ini disebut juga otak mamalia brains, ini yang senantiasa mewarnai setiap peristiwa, apa yang dilihat, didengar, diucapkan, bahkan dipikirkan ya, dan juga inilah yang membuat dinamisasi kehidupan, yaitu otak emosi ya. Ini otak hawa nafs, ini persis di tengah otak. Intinya magnet di otak, kalau orang-orang neuroscience bilangnya itu adalah limbic system atau otak emosi. Ya, semua manusia ada, bahkan hewan golongan mamalia juga ada. Jadi di Quran Allah selalu ingatkan kita hati-hati ya, kita harus memanage ini ya, karena kita kadang-kadang bisa derajat kita turun di bawah binatang ternak ini karena ada otak mamalia ya. Dan kalau kita lihat tiga dimensinya seperti ini, dia persis di tengah otak. Dia terdiri dari struktur-struktur anatomi otak yang bekerja sama, yang mengatur emosi, baik emosi negatif maupun emosi positif. Ya, jadi kalau kita belajar nafs ya, nah di sinilah tempatnya nafs itu ya, nafsul lawwama, ammara, mutmainah. Ya, ini tiga besar ya. Biasanya kan terbagi 7 nafsu itu. Nah, jadi di sini sebetulnya. Nah, kemudian yang luar biasa lagi, Allah ciptakan setelah limbic system ada otak, batang otak atau otak reptil. Jadi manusia ini lengkap, ada otak mamalianya, ada otak reptilnya, ada otak binatang mamalianya, ada sifat ularnya juga ini sebetulnya, sifat buayanya juga. Ya. Walaupun sesungguhnya batang otak ini banyak sekali fungsinya, tetapi yang paling sangat-sangat terlihat adalah respon tubuh yang fight or flight, yaitu pada saat kita terancam. Jadi rupanya pada saat kita terancam, ya semua fungsi otak berhenti dulu, ya off sementara dulu, dan batang otak yang betul-betul berkonsentrasi untuk membuat respon tubuh serang atau kabur. Nah, gitu, fight or flight. Nah, ini seharusnya kan untuk menjaga kita dari serangan-serangan manusia buas kah, atau binatang buas, atau kondisi alam yang tiba-tiba misalnya gempa kah, kemudian banjir bandang dan sebagainya ya. Hanya terkadang ini batang otak ini juga ikut tegang pada saat berkomunikasi, terutama ya suami istri. Ya, itu ikut tegang dia. Makanya kadang-kadang ya kita menghadapi, ya mungkin saya nih sebagai istri kadang menghadapi suami itu akhirnya fight or flight itu. Kita serang atau lari atau kabur ya, seperti itu. Bahkan juga orang tua pada anak. Nah, ini yang sering terjadi, makanya mengapa terjadi komunikasi yang tidak menyenangkan, tidak membuat nyaman, karena selalu ada kita mau serang gitu. Apalagi sedang pandemi seperti ini, anak-anak bekerja atau sekolah dari rumah, ini kan orang tua tegang nih batang otaknya ya. Harusnya batang otak ini tegangnya di luar rumah, ini di dalam rumah tegang karena kondisi sekarang ya. Nah, jadi ini ada otak mamalianya, ada batang otak yang nanti yang membedakan manusia dengan mamalia, ini lapisan neokorteksnya, kita lebih tebal, dan yang paling depan ini di belakang dahi ada namanya prefrontal cortex. Nah, disinilah tempatnya ilmu, pengetahuan, nasihat, informasi, kisah-kisah. Ya, kita belajar, dan motivasi-motivasi yang biasa kita dapat dari Ustadz Nasrullah itu insya Allah masuknya di depan ini, prefrontal cortex itu. Ditangkap oleh mata, telinga, kita menulis tadi, Ustadz Nasrullah minta kita untuk mencatat itu, ya walaupun gerakan tangan ini nanti akan membawa pesan itu naik, ya sistem sarafnya bermuara di batang otak dulu, ke otak mamalia, nah baru dia ke depan. Ya, ini.
Nah, cuman kadang ya kalau otak mamalia sedang tegang, batang otak sedang tegang, ya ilmu-ilmu yang ada di depan ini terblokir sementara. Disinilah fungsi kita tenang, rileks, tarik nafas, istighfar. Wah, itu istighfar dahsyat banget itu. Ya, supaya apa? Supaya rupanya batang otak dan otak mamalia langsung rileks. Nah, baru ilmu terakses kembali. Ya, termasuk juga misalnya kita belajar tentang ilmu-ilmu komunikasi. Ini kan masuknya di sini. Ya, kita belajar bagaimana menghadapi suami, menghadapi anak, atau suami menghadapi istri, ilmunya di sini. Tapi pada saat mamalia tegang, otak limbik sistem tegang, batang otak juga tegang, itu ya itu terblokir sementara ilmu di depan ini. Karena dia posisinya sangat di depan. Ya, sementara untuk membuat sebuah action, membuat sebuah perilaku itu adalah ya yang bertemu dengan sumsum tulang ini atau ya ini saraf-saraf di tulang belakang adalah otak reptil. Baru mamalia, nah baru otak ilmu kita. Ya, ini yang makanya sering orang bilang, aduh orang itu ya rajin banget taklim, ikut seminar rajin sekali, tapi kalau dia marah sama suaminya dia, aduh, ya dia cubit juga itu suaminya, gitu ya. Nah itu karena lupa di sini untuk sementara. Makanya mengapa disuruh tenang dulu. Ya, Rasulullah ajarkan kita lagi marah berdiri duduk. Tarik nafas panjang, istighfar berkali-kali. Ya, nah supaya apa? Supaya ya ini rileks, batang otak rileks, otak mamalia rileks. Baru ingat lagi. Oh iya ya, memang dia begitu. Nah, kalau orang Bugis bilang gitu, ih kesian. Memang dia begitu kesian. Memang laki-laki beda. Itu baru ingat itu nanti kalau sudah merilekskan batang otak dan otak mamalia ini. Ya. Nah, kemudian dalam komunikasi ya, komunikasi suami istri itu rupanya ada perbedaan-perbedaan walaupun ini memang baru di riset tuh tahun 99 ya. Jadi di dalam otak manusia ini, otak besar dan otak kecil ternyata ada program-program yang berbeda ya. Hari ini karena saya sebetulnya hanya mau singkat saja ininya presentasinya karena mau dialog atau berdiskusi pada Ustadz Nasrullah. Jadi saya ambil beberapa saja, yang paling penting-penting saja adalah kalau otak ini kita belah, di dalamnya itu ada satu struktur otak, ini yang segitiga warna merah, namanya hipotalamus. Dia persis di tengah otak. Ya. Nah, hipotalamus laki-laki ukurannya 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. Hipotalamus ini banyak sekali gunanya, tetapi nanti perbedaan antara laki-laki perempuan ada beberapa yang sangat penting-penting ya, sangat prinsip ya. Nah, hipotalamus di mana sih posisinya? Kurang lebih seperti ini. Dia bentuknya segitiga, persis di tengah otak. Persis di tengah otak. Kalau ini hipotalamusnya laki-laki, berarti yang perempuan itu nggak ada separohnya kan? Karena laki-laki 2,5 kali lebih luas hipotalamusnya dibanding perempuan. Nah ini. Apa fungsi hipotalamus yang nanti membedakan antara laki-laki perempuan ya, walaupun dua-duanya punya hipotalamus. Ya, satu, menjaga keamanan. Ya, rupanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ini karena Allah menciptakan hipotalamus laki-laki 2,5 kali lebih lebar. Jadi laki-laki itu kalau menjaga keamanan itu udah fitrah banget. Ya, fitrah sekali. Ya, kalau sudah berkeluarga ya menjaga keamanan dirinya, menjaga keamanan istri, menjaga keamanan anak-anaknya, menjaga keamanan rumah, menjaga keamanan kesehatan, menjaga keamanan ekonomi. Kalau bekerja pada negara, menjaga keamanan negara. Itu lebih jago laki-laki. Nah itu. Bahkan anak laki-laki kecil saja, walaupun dia masih kecil itu anak laki-laki, ya kalau ibunya sakit dia yang jaga itu. Walaupun memang anak laki-laki senang bermain ya, tapi karena hipotalamusnya lebih lebar dibanding saudara-saudara perempuannya yang sebaya, maka yang menjaga ibunya di pintu kamar atau menenteng ibunya itu anak laki-laki sebetulnya. Makanya anak laki-laki dekat dengan ibunya karena dia jagain ibunya. Karena bawah sadarnya anak laki-laki buat apa dia jaga bapaknya, karena bapaknya juga hipotalamusnya lebar. Ya, nah seperti ini. Ini yang terkadang pada saat kita komunikasi, katakanlah seorang istri harus minta izin sama suaminya, ya, maka suami pasti ya bertanya, kadang detil, karena dalam rangka menjaga keamanan. Ya, kemana, sama siapa, untuk apa, kenapa harus pergi sih? Sama nih saya selama pandemi, suami bilang kamu di rumah aja ya. Ya sudah, kalau suami sudah bilang begitu, saya tahu dia menjaga keamanan. Ya. Nah, dia yang jalan keluar karena dia dokter di garda depan. Nah, saya bagian ya diminta oleh suami untuk bagian mengedukasi ya banyak keluarga. Menurut dia begitu. Ya dalam rangka menjaga keamanan ya sudah harus patuh. Ya, oh ya.
Kadang-kadang yang bikin kesel adalah caranya saja, karena betul-betul ingin menjaga keamanan dan kemudian juga tegang, ya. Dan suara laki-laki tentu berbeda dengan perempuan, alunannya, ya, intonasinya. Maka kadang-kadang itu ya konflik-konfliknya di situ. Ya, berantem-berantemnya di situ. Karena ya kalau kita minta izin, ayah aku boleh gini nggak? Nggak, di rumah saja. Itu langsung rasanya. Ya. Nah, ini. Kemudian apa lagi ya? Pusat lapar dan haus. Laki-laki pusat lapar hausnya itu lebih lebar daripada perempuan. Makanya kita istri yang paling penting lagi ya, itu menyiapkan, memastikan makan minumnya suami siap sedia. Entah mau masak sendiri kah, atau entah mau beli dan sebagainya. Atau pesan sama keluarga, pesan sama teman, apapun itu, tapi pastikan ya siap. Ya, pusat lapar dan haus. Dan yang punya anak laki-laki, ini mereka lagi belajar puasa ya, lagi belajar saum di Ramadan, itu siang hari anak laki-laki itu lebih lapar dan haus dibanding anak perempuan. Nah, ini karena pusat lapar dan hausnya lebih besar. Maka sebetulnya ya ada tips sedikit nih untuk para ibu, kalau suami datang ya, kasih waktu dulu sebentar 10 menit karena laki-laki butuh 10 menit waktu pada saat dia sampai di rumah untuk beradaptasi dengan ruangan ya, dan dia tidak ngomong-ngomong itu. Bahkan tidak senyum. Ya, nah kita harus tahu itu, itu lagi beradaptasi itu. Ya. Setelah 10 menit, pertanyaan yang paling cocok di otak laki-laki adalah, ya, Abi sudah makan? Ayah sudah makan? Ya, jangan tanya tadi gimana di kantor. Itu langsung reaction itu. Tanyakan sudah makan, misalnya. Kalau di luar Ramadan ya. Kalau dia datangnya misalnya siang atau sore, ya tentu kalau pas Ramadan tentu kita ya sudah siapkan ya, dia sampai di rumah dia sudah siapkan ya, kita sudah siapkan itu makanannya, ya takjilnya, dan dia sudah lihat gitu, maka udah tenang. Agak tengah malam lagi, ada tarawih misalnya, ya Abi mau makan lagi, misalnya gitu. Dan juga anak laki-laki, dan pantang ya nasihati anak laki-laki dalam keadaan dia lapar dan haus, dia pasti reaction itu. Ya, atau kerjakan PR nih, kan ibu-ibu yang punya anak laki-laki barangkali punya PR 10 nih, ya 10 soal, 8 sudah dikerjakan, tinggal 1 tiba-tiba, ya Bunda aku lapar, lebih baik kasih makan dulu. Ya, kita perempuan karena hipotalamusnya tipis, kita rasanya kenyang terus, jadi kita mudah sekali, dan kita suka bilang sama anak laki-laki, tanggung satu lagi, ya, padahal dia lapar. Dan anak laki-laki kalau sudah bilang saya lapar, itu berarti sudah setengah jam menunggu atau setengah jam menahan lapar dan haus itu. Ya, jadi sekali lagi ini komunikasi yang penting terhadap ya kita sebagai istri atau sebagai ibu pada suami dan pada anak-anak, wabil khusus anak laki-laki. Kalau anak perempuan kan hampir sama otaknya dengan kita, ya. Nah, kemudian apalagi pusat tidur. Jangan heran kalau nanti suami lebih tidur duluan. Ya, bahkan ada riset penelitian ya di UCLA ya, bahwa laki-laki kalau tidur 70% aktivitas otaknya off, 70%. 30% on, aktivitas listrik otaknya. Tapi perempuan pada saat tidur atau istirahat 90% aktivitas otaknya on. Jadi kita ibu-ibu nih memang nyala ini kepala kita, tidur pun nyala kepala kita. Ya, mendengarkan sekeliling, ya. Nah, itu gunanya pasti ada ya. Allah yang maha mengetahui itu guna persisnya. Tapi kalau kita lihat dari hikmah-hikmahnya adalah, oh ibu-ibu itu agar cepat bangun kalau anaknya sakit atau nangis. Terkadang masih anak bayi ya tidur dekat kita, nangis, ibunya bangun, pas lihat bapaknya tidur. Ya, padahal ini anaknya nangis sudah teriak-teriak menangisnya ini. Kenapa bapaknya tidur gitu? Dulu saya Ustaz Nasrullah saya sempat dulu ya sebelum tahu ilmu ini loh. Padahal saya sudah dokter waktu menikah itu. Ya, ini kan tahu ilmu ini 2006. Itu suka kesel itu, jengkel lihat waktu anak-anak kecil ya, anak nangis, ibunya atau saya bangun, saya lihat bapaknya, kenapa tidurnya lelap banget gitu. Ya. Nah ini yang kadang-kadang kalau kita nggak ngerti ya, kejengkelan ini nanti akan mewarnai komunikasi kita atau bicara kita kepada pasangan hidup. Ya. Besok paginya barangkali pas bangun suaminya, kita mau menyampaikan bahwa tadi malam anak ini bangun, tapi karena kesel ya, jadinya kalimatnya adalah ini anak bangun terus, kamu tidur aja. Itu paling bahaya itu kalimat-kalimat begitu. Kalimat-kalimat yang menyerang. Ya. Kalau sekarang alhamdulillah saya malah bersyukur kalau suami tidur. Kenapa? Karena dia besok pagi kan ya pusat tidurnya ini bersamaan dengan pusat menjaga keamanan. Dia harus jaga keamanan kami. Makanya dia harus tidur gitu. Nah, ini ya. Kemudian afwan, ini adalah pusat juga syahwat birahi. Laki-laki lebih lebar memang.
Maka seorang istri ini harus tahu persis, ya, harus tahu persis. Makanya mengapa ya kita senantiasa kalau kita belajar bagaimana bagaimana melayani suami dalam hubungan intim suami istri, kita diminta tidak boleh menolaknya. Kecuali dalam keadaan kita ada halangan, yaitu menstruasi atau masa nifas atau penyakit-penyakit lain yang ada di daerah rahim atau leher rahim dan sebagainya. Ya, selebihnya harus siap sedia gitu. Ya. Walaupun kadang tengah malam baru sang suami itu habis tidur dulu karena ini memang harus diistirahatkan dulu. Dan kadang-kadang karena capek bekerja, maka hipotalamus yang tegang ini harus dirilekskan selain dari makan minum tadi dengan tidur dan juga hubungan intim suami istri. Karena ini harus tahu persis ini. Istri-istri ini harus siap siaga makanya. Ya, dulu nih belum tahu. Waktu saya belajar kedokteran kan tahun 87 ya. Tahu manusia ada hipotalamusnya. Tapi bahwa laki-laki lebih lebar 2,5 kali itu baru ditemukan tahun-tahun 99. Jurnalnya masuk di Indonesia tahun 2006. Saya menikah 92. 92 sampai 2006 ya. Itu kalau nggak belajar di taklim itu ya pasti jengkel ya kadang-kadang kalau diajak hubungan intim. Tapi setelah tahu lagi tentang hipotalamus laki-laki yang 2,5 kali lebih lebar, itu lebih lagi sangat-sangat menyadari, sangat sadar, dan insya Allah untuk mencapai ikhlasnya lebih cepat sekali itu. Yeah. Ya, ini kita penting tahu. Ya. Dan kemudian kalau perempuan yang mana yang Allah kasih lebih dibanding laki-laki ini? Ini namanya corpus callosum. Ini adalah serat-serat saraf yang menghubungkan otak kiri dan kanan. Karena sesungguhnya otak kiri dan kanan, belahan kanan kiri itu dia terbelah di sini, terbelah. Ini enggak tersambung di sini. Pas corpus callosum itu tersambung. Nah, perempuan lebih tebal 30% dibanding laki-laki. Karena lebih tebal 30%, maka perempuan atau wanita mampu mengerjakan berbagai pekerjaan yang tidak saling berhubungan dalam satu waktu. Maka ibu-ibu ini bisa heboh kayak gini nih, yang orang bilang multitasking, tangannya di sini, tangan kanannya di sini. Ya, kadang kaki juga masih bisa main itu, ya ngepel lantai itu bisa pakai kaki. Ya, ini anugerahnya ya Allah untuk seorang perempuan. Maka pada saat kembali di rumah bekerja, ya ngurus anak juga karena anak sekolah di rumah, ya dan mengerjakan yang lain itu bisa banget, Masya Allah. Ya, yang membuat jadi tidak bisa karena kita mengeluh. Ya, saya lagi, gitu, ya. Nah, padahal kalau kita sudah tahu, ya Allah, alhamdulillah ya kita bisa ternyata, ya. Nah, kalau laki-laki, ini corpus callosumnya memang Allah buat lebih tipis. Kenapa? Karena otak laki-laki dibuat untuk pekerjaan khusus. Ya. Pada saat laki-laki fokus pada pekerjaan di depannya, setelah 10 menit ke atas, otaknya konsentrasi dan pendengarannya menurun. Makanya laki-laki kalau mengerjakan sesuatu di depannya setelah 10 menit ya, otaknya fokus ya ke depan, kemudian telinganya ini pendengarannya menurun. Makanya laki-laki hanya bisa mengerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu. Kalau paksakan juga laki-laki multitasking itu capek sekali. Capek sekali. Ya, kalau perempuan nggak capek, laki-laki capek sekali. Perempuan tidak capek karena multitasking, tapi capeknya perempuan karena suka mengeluh dan membanding-bandingkan. Kita lihat mungkin suami duduk di nonton televisi, kita anggap, kenapa dia duduk nonton TV, dia tidak bantu saya di dapur. Padahal bapak-bapak itu kalau lagi nonton televisi, dia nggak nonton televisi itu para bunda. Ya, dia sedang mikirkan besok kerja apa lagi, bagaimana lagi besok. Apalagi strategi untuk ya bekerja besok. Ya, seperti itu. Ya. Nah, jadi ketika pria membaca koran, baca buku, pegang gadget, nonton TV, pria tidak mendengar apa yang dikatakan wanita. Ini juga yang sering terjadi konflik-konflik ya terhadap komunikasi. Bapak-bapak lagi lihat laptopnya, baca buku kah, atau nonton televisi. Dipanggil itu baru panggilan ketiga atau keempat biasanya baru menoleh. Ya. Dan perempuan biasanya kalau nggak ngerti itu jengkel dan sering melabel. Ya, dia tidak perhatikan aku gitu. Padahal ya laki-laki memang nggak dengar, bisa jadi memang nggak dengar kan, apalagi kalau sudah di atas 10 menit. Kalau baru 10 menit buka laptop, diajak bicara dia masih dengar. Ya, 10 menit lihat televisi, belum sampai 10 menit dia masih dengar. Tapi di atas 10 menit ya, bapak-bapak fokus di pekerjaannya, apalagi waktu working from home, istri bicara dari belakang itu hanya sambil lalu saja, bisa jadi tidak dengar itu. Bukan sengaja, tetapi memang tidak dengar. Ya, karena pendengarannya menurun sehingga konsentrasi. Untuk itu kita perlu tahu dan kemudian kita ya mencari cara untuk memanggil suami atau anak laki-laki, dan pada saat menoleh suami dan anak laki-laki, seorang istri atau seorang ibu masih cantik. Ya, karena banyak bapak-bapak bilang sama saya itu ya kalau lagi ada seminar-seminar umum ya dulu ya sebelum pandemi, Bu Aisyah saya heran kenapa istri-istri kalau manggil matanya melotot.
Saya bilang itu panggilan keempat, Pak. Yang istri Bapak cantik panggilan pertama dan kedua itu. Dan karena nggak ada ilmunya, panggilan ketiga dan keempat sudah melotot. Maka para bunda kalau mau memanggil suami yang sedang konsentrasi atau seorang ibu mau panggil anak laki-lakinya yang sedang konsentrasi, supaya pada saat suami menoleh atau anak laki-laki menoleh, ya, ini ada tips ini, boleh dicatat. Ya. Pertahankan senyum sampai 5 kali panggilan. Insya Allah. Laki-laki itu dia menoleh di panggilan ketiga atau keempat. Sehingga waktu dia menoleh ke kita, kita masih cantik. Karena masih senyum. Ya. Karena ada riset mengatakan laki-laki senang melihat wanita tersenyum. Ya. Tentu yang halal adalah istrinya. Makanya kita istri senyum aja terus. Latihan senyum terus. Ya Masya Allah. Ya. Jadi inilah ya hal-hal yang seperti yang harus kita pelajari sedikit-sedikit ya. Dan ini saya paling cinta ini dari pelajaran Magnet Rezeki adalah hidup kita adalah proyeksi. Ya, dari mana? Ya itu tadi dari pikiran, dari perasaan karena nanti kalau kita bicara perasaan itu adalah kerja kolbu, ya. Kemudian setiap detik ada 2 juta informasi masuk di otak dan masuk di kolbu. Ya, dan kemudian apa? Ada 60.000 pikiran dan perasaan setiap harinya, ya, yang dikeluarkan, ya, muncul di pikiran, muncul di perasaan kita 60.000. Ini kalau nggak banyak belajar, maka 60.000 itu komposisinya bisa jadi, ya, prasangka atau pikiran perasaan negatifnya lebih banyak komposisinya dibanding yang positif. Dan kalau kita diajarkan oleh Ustadz Nasrullah tentang proyeksi pikiran dan perasaan ini, ya, maka ini akan membentuk nasib. Ya, dan ini ya nasib ini katanya realitas sekunder. Saya setuju banget ini. Dan pikiran dan perasaan setiap hari yang muncul 60.000 kali, inilah dia realita primer. Maka luar biasa sahabat-sahabat yang bergabung di komunitas Magnet Rezeki ya. Ini kita diajarkan untuk 60.000 ini sebisanya berikhtiar kita komposisinya ini perbandingannya ya. Yang positifnya jauh lebih banyak daripada yang negatifnya. Supaya apa? Supaya nasib kita positif atau nasib kita baik. Ya. Nah itulah pada saat kita berkomunikasi ya, terutama kalau di rumah ya, ini dengan anak, dengan suami, itu banyak hal-hal yang perlu kita tambahkan. Ya, salah satunya tadi bahwa laki-laki punya fungsi berbeda, perempuan juga punya peran dan fungsi berbeda. Memang tidak identik tapi setara seperti itu. Ya. Dan tubuh manusia ini ada badan seluler dan ada yang disebut badan bioplasmik. Ya, kita sering juga dengar Ustaz Nasrullah cerita tentang gelombang, ya inilah dia. Ya, ini ilustrasinya seperti ini, ada nur yang keluar dari tubuh kita, ada gelombang elektromagnetik yang keluar dari tubuh kita, yang tentunya ya kalau tubuh kita ini dibelah-belah akhirnya jadinya medan gelombang energi, ya. Dan saya yakin teman-teman ya komunitas Magnet Rezeki ini sudah sangat ya sering kita bahas ini gitu ya. Nah, jadilah seperti ini nih tubuh kita nih kalau dipecah-pecah jadi ini sebetulnya. Ya, dan ini teori ini juga sudah dibuka, dikupas tuntas oleh para ilmuwan dan ini yang disebut fisika kuantum ya. Dan dari mana sih sebetulnya gelombang ini? Dari pembuluh meridian yang ada di bawah kulit. Dia keluarnya dari situ. Ya, ini dia di bawah kulit, subkutis. Dia bulat. Bentuknya ini ada pintunya ini. Cuma dia tidak buka depan belakang geser bukan, tapi berputar. Kemana? Berputar ke kiri, ya, bertawaf dia. Kalau putarannya lancar, maka ya badan bioplasmik atau gelombang itu ya panjang keluarnya panjang lancar. Ini dari mana buat pembuatannya badan bioplasmik dari mana? Dari makanan minuman yang diproses di sel tubuh. Dan sel tubuh ini ada sekitar 60 triliun di tubuh kita. Ya. Di sini juga lah makanan halalan thayyiban itu mempengaruhi energi badan seluler dan juga gelombang kita. Sini pentingnya makanan halalan thayyiban. Ya, karena nanti diproses dia. Dan apa yang nanti dibawa oleh gelombang ini atau badan bioplasmik ini? Ya, pikiran, perasaan, ucapan, penglihatan, pendengaran, ya, prasangka, niat dan doa. Yang apa? Yang jalan di tubuh kita karena sistem saraf ini kayak ada kabel listriknya ya. Setiap apa yang kita ucapkan dia jalan di badan. Habis itu terbroadcast lagi. Ya, terproyeksi lagi. Apa yang kita pikirkan jalan di badan, akhirnya itu terproyeksi lagi. Ya, dan kemudian menarik karena ini memang manusia adalah magnet. Ya. Nah inilah ya Ustadz Nasrullah ini saya waktu 3 hari sebelum diundang saya sedang cerita ini. Ini ada satu konsep yang luar biasa teman-teman. Jadi sahabat-sahabat saya ada kami punya komunitas ibu-ibu namanya Memteku. Ya saya cerita seperti ini. Ya mudah-mudahan mereka juga sudah
beli ya, sudah baca juga mudah-mudahan insya Allah ya. Karena ini memang luar biasa ya. Dan mengapa perasaan ini ada pada jantung? Karena jantung ya atau kolbu ini rujukan organnya adalah jantung, karena jantung sebagai sebuah organ pemompa darah ke seluruh tubuh ini, dia membawa darah, dan kita tahu nanti darah itu ada ya besinya, atau ada ya unsur Fe, besi, yang nanti dia menjadi namanya Hb, hemoglobin, dan nanti hemoglobin mengikat oksigen. Ya, nah besi di tubuh kita inilah yang membuat ya tubuh kita manusia ini menjadi magnet, bisa jadi magnet. Dan besi ini magnet kuat ya. Kemudian nanti unsur tubuh manusia lagi yang membuat magnet ya, tentu harus dipolarisasi dulu, yaitu air. Makanya air ini pembangkit tenaga listriknya. Ya, dan ini dilakukan atau terjadi sirkulasinya atau metabolismenya itu adalah di jantung. Dan ini kita sudah tahu ya, sudah tahu ratusan tahun tentang fungsi jantung ini, Masya Allah. Ya. Nah, kemudian ya ini kita ya dikasih tahu oleh ilmuwan bahwa jantung itu memompa darah tiap hari sekitar 5.500 liter tiap hari, Masya Allah, nggak pernah berhenti. Ya, tinggal ini detaknya ini yang sering berbeda-beda ini. Pada saat kita prasangka buruk, detaknya tuh lebih cepat lagi, disebutnya palpitasi ya. Tapi kalau kita berprasangka baik atau pikirannya sedang positif gitu ya, maka detaknya itu cantik sekali dan bikin apa ya rasanya itu ya, ada rasa terharu, ada rasa semriwing dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian yang unik lagi memang antara otak, terutama tadi otak emosi ini, ada hubungannya langsung dengan jantung lewat jalur-jalur khusus. Nah, maka pada saat kita emosi itu mempengaruhi jantung kita, ya, mempengaruhi kolbu kita, gitu. Karena disepakati kolbu itu organnya jantung, walaupun kita mengartikannya selama ini hati, tapi yang kita pegang itu jantung, ya. Apalagi pada saat jantung tahun 91 ditemukan oleh Dr. J. Andre Armour dari Montreal, Kanada, dan kemudian terus di riset lagi bahwa di dalam jantung itu ada sel otak atau neuron yang jumlahnya sewaktu dihitung sekitar 40.000 neuron. Jadi dikatakan jantung ada otaknya sendiri. Ya, selama ini ilmuwan tuh baru tahu neuron itu, sel otak ini ada di otak manusia saja dan jumlahnya 100 miliar. Satu neuron kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya. Allah. Jadi ayah bunda, sahabat-sahabat yang usianya lebih muda dari saya itu neuronnya lebih canggih dari saya. Kalau saya kan generasi X nih, tahun 60-an, yang lahir 60-an ya. Jadi ada neuron ini di otak, dan ternyata di jantung juga ada, jumlahnya 40.000. Dia di daerah atrium di sini ya, dan di belakang ventricle atau di ya dorsoventricle dia 40.000. Memang apa sih yang terjadi kalau pada neuron-neuron ini? Dia akan terjadi sambungan-sambungan kabel neuron pada saat kita ya melihat sesuatu, mendengarkan sesuatu, merasakan sesuatu, atau mengalami sebuah peristiwa, kemudian terjadi sambungan-sambungan ini, dan ini akhirnya menjadi sebuah memori. Ya. Tadi Ustadz Nasrul sudah sampaikan bahwa beberapa hari kemarin ini sudah mulai ditata itu memori-memori yang membuat luka, memori-memori yang membuat kesedihan, sudah mulai ditata untuk apa? Sambungannya supaya tidak terlalu kuat ikatan eratnya. Ya. Walaupun tetap ada jejas, tetap masih ada ingatan kita terhadap memori-memori ini, ya apalagi yang negatif. Untuk apa sebetulnya? Untuk pembelajaran supaya tidak mengulangi hal-hal yang negatif yang sama. Gitu. Tapi karena sudah dibetulkan ya dengan teknik-teknik dari magnet rezeki, maka ikatannya itu sudah tidak terlalu kuat lagi. Nah, itulah tekniknya memaafkan. Makanya ada orang bilang, saya sudah memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Memang karena itu untuk jadi pembelajaran. Ya. Dan ternyata di jantung juga terjadi sambungan-sambungan neuron. Jadi pada saat kita mengucapkan sesuatu, mendengar, melihat, merasakan, meraba dan sebagainya, terjadi sambungan di otak, terjadi juga sambungan di jantung. Ya, sehingga dikatakan jantung ini ya memungkinkan untuk belajar. Jadi kalau kita ganti jantung dengan kolbu ya, sistem saraf pada kolbu atau otaknya kolbu memungkinkan kolbu untuk belajar, mengingat dan mempengaruhi bagian korteks pada otak untuk membuat keputusan fungsional independen. Ya, jadi makanya ada namanya suara kolbu. Pada saat seseorang sedang menganalisa sesuatu, menimbang-nimbang, bikin proyek, mau bikin anggaran, pengen dinaikkan itu margin keuntungannya, kata kolbunya ya, jangan gitu, ya ini pandemi, kasihan loh, itu benar-benar nih, itu prinsip ekonomi yang kamu pelajari dari dulu itu keliru, kan gitu.
Ya, kenapa? Karena kita sudah ada sambungan juga di jantung kita pada saat kita kecil, ya. Kita baca Quran, dia terjadi sambungan. Kemudian diceritakan oleh orang tua kita atau guru-guru kita tentang kisah Rasulullah sebagai pedagang yang jujur itu udah tersambung di jantung kita. Ya, pada saat otak menimbang-nimbang, pada saat kita sudah mulai dewasa, otak menimbang-nimbang karena ada fungsi analisa, ini jantung yang bilang supaya otak ngambil keputusannya yang benar, gitu. Ya. Nah, inilah di sinilah jantung dan perasaan itu adalah salah satu kerja dari jantung ini atau kolbu ini. Ya. Sehingga dikatakan bahwa otak mempunyai listrik di dalamnya dan nanti terjadi vibrasi gelombang. Jadi orang yang berpikiran positif, dia setelah disetting di otaknya ini, sudah dibetulin nih, diatur sedemikian rupa, dia akan keluar juga mewarnai sekeliling pikiran itu. Bahkan ya memproyeksikan. Setelah memproyeksikan, dia menarik. Jadi sudah projection, attract lah seperti itu. Karena ada magnet, ya. Dan yang luar biasa lagi, menurut Institute of Harvard, jantung mempunyai medan elektromagnetik 5.000 kali lebih besar daripada otak. Jadi pikiran positif bisa memancar sehingga mengattract, ya. Perasaan positif atau positive feeling juga memancar dan mengattract lebih kuat lagi sebetulnya. Ya. Sehingga oleh Dr. Rollin McCarthy mengatakan vibrasi gelombang elektromagnetik jantung dapat mengirimkan pesan kepada aktivitas otak dan jantung orang lain. Allah. Ya. Jadi artinya jantung bisa ngomong sama jantung, jantung bisa bicara sama jantung. Kolbu to kolbu communication. Bahkan juga dikatakan ya jantung bisa bicara dengan otaknya orang lain. Ya, kolbu to brain communication. Nah, ini yang terjadi sebetulnya selama ini, ya inilah yang senantiasa kita diingatkan oleh Ustaz Nasrullah untuk ya sinyal ini kan nyala terus ya, nyala terus. Tapi isinya apa? Nah, isinya apa ini yang perlu ya kita betulkan, kita tata ulang ya. Bahkan dikatakan manusia dapat berkomunikasi dengan yang lain ya dengan menggunakan jantungnya tanpa mulut bicara. Kalau perasaan kita nggak enak, apa tersampaikan pada pasangan hidup kita? Iya. Ini juga komunikasi yang namanya bahasa kolbu. Tapi luar biasanya Allah membuat waktu tunda. Pada hal-hal yang negatif tidak langsung cepat sampainya. Ada waktu tunda. Kenapa? Karena gelombangnya bentuknya tidak teratur. Makanya ada istilahnya gelombang incoherent. Dia akan keluar juga, terproyeksikan tapi ya agak lama jalannya dibanding kalau hal-hal yang positif. Ya, kalau hal-hal yang positif itu gelombangnya koheren, dia teratur. Makanya cepat sampai. Sesuatu yang teratur itu cepat sampai. Antri teratur cepat sampai kan, gitu. Disinilah kita diminta, ditunggu oleh Allah untuk apa? Mendelete perasaan-perasaan negatif yang terlanjur kita pancarkan. Itu dikasih waktu tunda. Ya, itulah istighfar di sini bermakna sekali. Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya, supaya ya pesan negatif itu ya langsung terdelete. Setelah itu harus disetting lagi pesan positifnya, pesan perasaan positifnya. Karena kalau sudah terdelete terus apalagi yang mau dipesan kan nggak ada kan? Makanya setting lagi. Ya. Dan akhirnya gelombang ini memancar seluruh tubuh, wabil khusus di daerah jantung yang lebih kuat karena dia 5.000 kali. Makanya pikiran, perasaan, dan seluruh tubuh membawa sinyal ini dan tidak pernah berhenti sinyal ini. Ya, dia tidak pernah berhenti. HP kita aja, smartphone kita aja, gadget kita aja masih bisa berhenti tuh. Lowbat ini nggak pernah. Ya, yang jadi masalah adalah apa bahasa atau komunikasi yang kita kirimkan di dalam gelombang ini untuk sampai ya ke seseorang atau untuk sampai di alam semesta ini. Ya. Jadi kalau kita bahagia maka dia akan terbroadcast bahagia dan dia akan ditarik peristiwa yang tambah membuat bahagia, masya Allah. Ya, sholat ya salah satu hikmah dari jutaan hikmah sholat karena dalam satu rakaat itu ternyata terjadi 360 derajat putarannya. Makanya mengapa pada saat kita sholat ini ya pembuluh meridian di bawah kulit atau subkutis yang tadi kita belajar bahwa dia berputar terus berputar 360 derajat dan dia berputarnya ya ke kiri ya atau bertawaf ke kiri, maka habis sholat putarannya yang tadinya lambat dia akan lebih cepat lancar sehingga orang habis sholat itu gelombangnya memanjang, masya Allah. Ya. Sehingga apa? Sehingga orang yang habis sholat hati-hati bicara, hati-hati berpikir, hati-hati berperasaan. Ya, kenapa? Karena terbroadcast dengan cepat tanpa kita sadari dan setelah itu mengattract, ya dia narik. Ya. Nah ini dia. Apalagi kalau berdua ya. Ini terakhir saya mau kasih cerita ya bahwa kenapa suami istri itu harus komunikasi belajar. Termasuk ya sadari bahwa suami istri itu ada bahasa kolbunya, ada komunikasi gelombangnya. Jadi saya
riset ini di klinik kami, di klinik Sunter itu ada foto aura ya. Jadi waktu itu ada suami istri, saya minta dia duduk, kemudian ada alat foto aura itu kan kayak lempengan, ya, ini jempol ya, ini jempol suami, ini jempol istri. Kemudian kita lihat di monitor. Saat itu suami istri ini lagi marah-marahan gitu, lagi kesel-keselan. Tapi belum diomongin. Apa yang terjadi di monitor ketika berpikiran jelek terhadap satu sama lain, ada penghalang antara suami istri. Padahal harusnya suami istri itu nggak boleh ada penghalang karena dia adalah gelombang yang sudah selaras, yang dikarenakan oleh hubungan intim suami istri itu selaras, dan harusnya kalau bersama-sama itu karena gelombangnya selaras, ya ucapan doa niatnya suami istri itu akan terbrosket lebih cepat daripada sendiri-sendiri. Tapi pada saat kita berpikiran jelek dia ada penghalang. Oke. Nah, kemudian suami istri itu saya bilang sama istrinya, bisik-bisik istri, coba kamu apa yang kamu keselin ngomong sama suami. Wow, mulai itu istrinya. Apa sih? Nah, gitu. Apa yang terjadi itu ya, aduh, makin jauh itu. Dan berubah warna dia menjauh nih, padahal orangnya deketan ya, walaupun tidak menempel memang ya. Nah sudah kelihatan, oh ya nih ketika saling defensif. Habis itu suruh tarik nafas, istighfar lagi. Terus saya bisik sama suaminya, Pak ya coba puji ibu. Jadi itu suaminya sambil jempolnya di depan, apa dia bilang, mama kalau marah-marah tambah cantik. Yes. Terus kata istrinya, apaan sih, lebay ya gitu. Apa yang terjadi? Ketika berbagi pengalaman yang bahagia bersama, penghalang hilang, dan gelombang ini sudah mulai menyatu, hampir menyatu nih, ya sudah mulai. Padahal belum nempel badannya. Asik ya, jauh-jauhan, tapi kalau saling asik-asik ceritanya atau saling memuji, saling bercanda, itu penghalang hilang. Dan pada saat kayak gini sih, ya ada salah satu yang berdoa barangkali atau berniat, itu terbroadcast itu niatannya itu ke alam semesta dan nanti akan ditarik cepat, masya Allah. Dan terakhir ya, saya minta waktu itu maaf ya karena ini suami istri saling berciuman, itu betul-betul energi menyatu ya Allah ya Rob ya. Maka inilah yang saya sampai saat ini selalu ingat riset ini, penelitian kecil-kecilan ini, sehingga itu tadi kalau lagi kesel sama suami, cepet-cepet langsung istighfar, cepet-cepet dibetulin supaya apa? Rugi rasanya kalau sinyal tidak menyatu. Karena walaupun misalnya suami nonton televisi, saya di belakangnya, ya, saya cepat-cepat betulin perasaan, pikiran, kemudian dan saya meyakini terjadi penyatuan energi antara gelombang bioplasmik saya dengan suami. Makanya walaupun suami mungkin nonton televisi atau dia mengerjakan yang lain, saya banyak berdoa saja di situ. Apalagi Ramadan. Kenapa? Di Ramadan ini ya ada saumnya, ada sholatnya, bukan hanya sholat fardu saja, ada sholat sunnahnya, ya pasti kan. Kemudian sedekahnya orang lebih banyak, ya. Dan itu semua ternyata memperpanjang sinyal. 4G kalah itu barangkali. Mungkin sudah sampai 4 million G seperti itu. Ya. Baik, terima kasih banyak untuk itu. Ya, sahabat-sahabat Villa Camp Online Magnet Rezeki Spesial Ramadan. Ini yang saya bisa sampaikan. Guru kami tercinta, Ustaz Nasrullah, ini yang saya bisa sampaikan. Ya, mohon maaf lebih kurangnya.